Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan peserta pertama kita. Silakan disesuaikan terlebih dahulu, karena dengan cahaya yang ada. Sudah? Dengan siapa? Dengan Ridwan. Ridwan. Ya. Baik. Ridwan, apa motivasi Anda mengikuti uji nyali? Pengen lebih berani aja sih dalam menghadapi situasi yang istilahnya mistis seperti gitu. Baik. Dan yang pastinya juga tentunya, apakah sebelumnya Anda pernah punya pengalaman yang berhubungan dengan dunia gaib? Pernah juga sih. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Pengalamannya ya begitu saja sih, seperti istilahnya yang dimasuk-masukin ke sofa kayak gitu. Baik. Dan memang sebelum Anda tiba di sini, saya, Sarah, dan juga Kang Arif, kita memang sudah melakukan pembuktian di lokasi uji nyali ini. Bahkan tadi Sarah sempat berinteraksi secara langsung dengan salah satu makhluk yang ada di sini. Mungkin Sarah bisa menceritakan terlebih dahulu. Ya memang tadi itu ada seperti apa sih, saya merasakan ada sosok perempuan di sini ya. Memang itu yang saya lihat dari awal ya Kang Arif ya. Terus sampai akhirnya kayak seperti ya bisa dibilang masuk setengah lah gitu. Terus dia menceritakan gimana meninggalnya gitu. Jadi mungkin nanti dia salah satu yang akan muncul. Ya. Kang Arif mungkin ada yang ingin ditambahkan kepada Ridwan, peserta kita? Ya, intinya dalam melaksanakan uji nyali untuk menguatkan keyakinan kita ya pada hal itu. Terus yang kedua, di sini juga insya Allah sudah banyak makhluk ya, makhluk jin ya, dan juga jiwa-jiwa yang seperti yang tadi Sarah katakan, adalah jiwa yang belum sempurna dan kematiannya ya. Terus juga ada beberapa dari golongan siluman yang memang sudah hadir juga di sini ya. Baik. Insya Allah. Ridwan, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Baik. Di depan Anda terdapat 2 kamera. Di sebelah kanan Anda pun juga terdapat kamera. Sebelah kiri dan juga di bagian belakang. Apabila Anda sudah tidak kuat, lambaikan tangan Anda untuk menyerah. Dan selain itu juga, selama Anda melakukan uji nyali, Anda akan diberikan lilin sebagai satu-satunya penerangan Anda. Ridwan, Anda sudah siap untuk beruji nyali? Insya Allah. Ridwan, Ya. selamat beruji nyali. Sarah. Assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam buat bagi yang non muslim. Maaf, di sini saya tidak berniat untuk mengganggu kalian. Di sini saya intinya, insya Allah di sini saya membawa aura yang positif. Masuk ruangan sini, jujur hawanya memang langsung merinding. Isi, saya juga melihat sosok yang saya lihat itu ada di pojok, bapak-bapak tidak tua juga. Assalamualaikum Pak, maaf saya di sini tidak bermaksud untuk mengganggu. Ada suara langkah. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, Allah. Terdengar suara lonceng. Mungkin di sebelah sini. Permisi, maaf, saya tidak mengganggu. Maaf dan Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, ya Allah. Saya melihat sosok wanita berambut panjang. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Terdengar banyak sekali suara langkah kaki yang saya dengar. Hawanya memang sangat, yang saya akan sangat udah menyekam. Allahu akbar. Terdengar suara yang, permisi, maaf. Terdengar suara kaki. Terdengar yang bunyi, hai, assalamualaikum, maaf ya, saya tidak mengganggu. Allahu akbar, Allah. Mungkin paling kuat sebelah sini saya rasakan memang sangat sekali, banyak sekali. Allah, ada suara mendesah. Allah, ya Allah akbar. Allah, mungkin kalau terdengar memang ada suara mendesah dan suara gemericik. Permisi, kakek, maaf kek. Maaf sekali. Seperti memang yang saya lihat itu seperti sosok Allahu akbar itu. Ada yang ketawa juga. Allahu akbar, la ilaha illallah. Muhammad, ya Muhammad. Allahu akbar. Allah. Itu banyak. Iya, saya tahu Anda di sini, saya tahu. Tapi mohon jangan. Udah. Saya tahu. Permisi, maaf. Jujur saya di sini sangat banyak minta maaf kalau misalkan mengusik. Karena niat saya di sini insya Allah saya membawa hal yang positif. Ada yang ketawa. Itu ketawa suara pria dan suara seperti yang memainkan plastik. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Suara kaki sangat jelas. Bisa didengarkan? Tapi lagi. Assalamualaikum. Iya, saya tahu. Anda di sini, saya tahu. Maaf, saya nggak mengganggu. Di belakang saya, tepat di belakang saya ini, yang saya rasakan memang ada yang seperti ada yang menempel sebelah sini, seperti ada yang menempel juga. Maaf, Allah. Jujur saya kalaupun kesini saya sangat takut. Assalamualaikum. Wow, suaranya sangat. Iya saya tahu. Udah jangan nunjukin. Saya tahu jangan nunjukin. Suara gemericik bisa didengar. Nah,
Nah itu. Seperti suara istilahnya tasbih yang jatuh. Subhanallah. Maha besar Allah. Allahu Akbar. Ya Allah ciptaanmu ya Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat banyak sekali gangguan. Suara kaki. Hai. Assalamualaikum. Iya. Udah cukup. Udah jangan terlalu banyak nunjukin, saya tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Dan saya mual. Gak bisa saya mual. Assalamualaikum. Iya, saya tahu. Suaramu seperti itu ya, saya tahu. Dan memang di sini pun juga sangat kuat, makanya saya penasaran sekali. Apa suara gemericik apa itu? Udah. Suara kaki banyak sekali. Sangat banyak suara kaki. Di lorong sebelah kiri, kanan. Kalau lurus itu cenderung yang menghuninya diam. Tapi yang lebih aktif itu di sebelah sini. Di sebelah sini, ini yang lebih aktif. Permisi. Nah, ya kan? Seperti itu pemirsa. Iya tahu. Kemudian kalau di sebelah sini itu suara langkah. Ayo coba suara langkahnya. Tok tok tok. Kalau nggak suara tasbih. Tok tok tok. Tugian gitu aja nggak ada. Tadi ada. Nah sekarang di depan. Nah di sini. Nah kalau di sini ada. Nah tuh. Gian saya ninggalin ke sini aja baru aja. Tuh truk. Nah ada yang kicauan burung. Ya tahu, saya tahu. Anda ketawa udah. Ya Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara gemericik. Seperti itu. Lagi dong. Baik, saat ini Ridwan peserta pertama kita sedang melakukan uji nyali. Dan kalau kita perhatikan tadi di awal dia sempat melihat penampakan sosok laki-laki tua. Dia tadi menyebutkan kakek. Mungkin Kak Arif bisa menjelaskan terlebih dulu. Allahu Akbar. Allah. Termasuk Ya Allah. makhluk ya, perwujudan makhluk jin yang memang sudah berumur. Baik. Ada mengirakan munculnya seperti Ya, kakek. Dan mereka juga memang umurnya sampai 6.000, 5.000, sekitar segitu lah. Jadi memang usianya memang sudah berusia 6.000 tahun. Ya. Baik. Sarah mungkin bisa jelaskan apa yang Sarah lihat? Ya. Saat ini apa yang Sarah lihat? Dari tadi itu saya yang lihat, jadi makhluk-makhluk tuh kayak mulai mendekat gitu loh, Kang Arif. Udah mulai mendekat. Oke. Nah ini kayaknya udah mulai Ini apa yang masuk. terjadi? Kayaknya sudah mulai ditempel ya. Udah Oke. mulai ditempel. Baik. Udah setengah masuk ini. Ya. Udah setengah masuk. Saat ini kalau kita perhatikan apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Silakan, Arif. Energinya sudah menyatu, ya. Oke. Sudah menyatu dan sudah menggunakan jasad. Ya. Ini udah. Baik, jadi saat ini kondisi memang peserta sudah mengalami kerasukan. Baik, kalau gitu mari kita jemput peserta kita.
Ridwan. Apa kalian mengganggu? Ya. Baik. Bisa ambil. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Innalillahi. Hei. Sudah. Balik. Balik. Udah. Sini. Innalillahi. Yuk. Ridwan. Ya. Ridwan. Allahu Akbar. Ridwan. Allahu Akbar. Terus Ridwan. dikit. Ridwan. Nah. Ridwan. Ridwan. Sadar yuk. Ridwan. Ridwan. Diri. Ridwan. Bawa aja nih, anak. Bawa ke sana, bawa ke ruang itu. Oke. Nah, Arif mungkin bisa bawa ke ruang evakuasi terlebih dahulu. Ada air dulu. Sarah, Oke. kita berada di sini terlebih dahulu. Minum. Iya, tahu. Iya. Dong, nanti. Baik. Baik, Minum air putih dulu. Ya, muntahin di sini aja. Oke, baik. Terus. Oke. Seperti masih harus Ya dinetralisir. mesti dinetralisir. Semua nanti saya keluarkan semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lagi. Banyak soalnya ini. Iya, jangan lagi ya. Yuk. Udah, yuk. Yuk, keluar. Ya. Yuk. Ayo minum. Ayo. Keluar dari sini. Ya, enggak. Iya. Oke. Sarah, Ya. boleh yuk kita bersama saya. Mau saya di luar. Baik. Memang peserta pertama ini mengalami gangguan yang ekstrim ya. Ekstrim sekali. Peserta kedua sedang diantarkan menuju ke sini. Tapi sebelumnya mungkin Sarah bisa membahas apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tadi kan yang pas saya bilang banyak makhluk yang mulai mendekat kan, Ya. dan itu tidak hanya satu Niko. Jadi ada beberapa yang memang mencoba masuk, dan tadi kebetulan udah ada yang masuk. Jadi yang lain tuh seperti kayak mau gantian gitu loh. Jadi memang banyak yang merasuki tubuhnya Ridwan. Baik, saat ini peserta kedua akan segera memasuki lokasi. Sebentar. Silakan. Oke, baik. Sebentar, ikut saya. Silakan ada. Agak sedikit mundur terus, Mas. Oke, sudah? Siap. Saya akan buka penutup mata Anda. Sesuaikan dulu dengan cahaya yang ada. Baik. Sudah? Sudah nyaman? Baik. Mbak Roy, Anda adalah peserta kedua di lokasi uji nyali ini. Dan memang
peserta pertama ini mengalami gangguan yang ekstrim ya. Ya, Tadi ekstrim. Sarah sudah menjelaskan, mungkin bisa sekali lagi menjelaskan kepada peserta kita yang kedua. Ya, jadi tuh mungkin dia tadi memang sudah cukup lama dia menahan apa namanya takutnya ya Niko ya. Jadi dia sambil terus menjelaskan, cuman tadi nggak tahu gimana, mungkin dia mulai mual. Dari situ sepertinya kayak masuk ada lengahnya tuh masuk, kemudian gantian gitu makhluknya. Dan kalau kita perhatikan dari tingkah laku dari peserta pertama, tadi sosok-sosok yang masuk pertama ketika dia masih berada di sini, ini adalah sosok perempuan. Kan dia berusaha untuk menari, kemudian juga bernyanyi. Kemudian ketika dia masuk ke dalam, dia berubah mengaum. Tenang. Kemudian di sini dia seperti ular mendesis dan kembali lagi menjadi seperti perempuan di sini. Nah itu adalah mungkin makhluk-makhluk yang memang berusaha untuk masuk ke dalam peserta pertama. Jadi Anda adalah peserta kedua kita. Sekali lagi, apakah sebelumnya Anda pernah mempunyai pengalaman dengan dunia gaib? Belum merasakan udah. Merasakan? Baik. Kamera terletak 2 di depan. Kemudian satu kamera berada di lorong sebelah kanan. Satu kamera berada di lorong sebelah kiri. Dan juga di bagian belakang terdapat kamera juga. Dan tentunya satu buah lilin akan menjadi teman Anda selama melakukan uji nyali sebagai penerangan. Baik, silakan dipegang terlebih dahulu. Mas Baroy, betul ya? Iya. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Udah jelas. Apabila tidak kuat, lambaikan tangan Anda untuk menyerah sehingga kami bisa segera menjemput. Baroy, selamat beruji nyali. Telepon. Assalamualaikum. 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 Ada suara di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Cahaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau mati lagi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gelap. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bayangan wanita. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada suara orang nyapu. Nyapu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara lagi. Suara nyapu. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang nangis. Ada orang nangis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Banyak suara sini. Banyak suara. Suara makin keras. Assalamualaikum. 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 Ada suara. Suara orang jalan. Suara orang jalan. Suara orang jalan. Suara orang nyangkut. Suara nyapu yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ridwan sudah hampir selesai dinetralisir. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu kejadian yang dialami oleh Ridwan dari bagian atas. Mulai start masuk aja sebetulnya udah ada interaktif ya. Ketika mau mulai, Ridwan juga udah mulai interaktif. Ada pendengaran, dibuka pendengaran rasa, ya kan? Lihat mulai lama-lama tuh mata diperlihatkan. Energi semakin dekat dengan mata dia. Oke, baik. Peserta jatuh. Baik, peserta saat ini jatuh sepertinya kita harus menetralisir. Kamu dikit ya. Terus. Paham. Biarkan dulu beraksi sebentar aja, Pak.
Jelas atuh Kang. Jelas ngomongnya. Silakan. Mohon maaf. Bisa. Ini aja. Sama tanya aja kalau mau. Oke, baik. Boleh sebentar? Sudah. Jangan kita kan nggak mau Kami ganggu. bermaksud baik-baik. Saya hanya ingin bertanya terlebih dahulu. Cipu, sudah berapa lama Anda berada di sini? Kalau boleh tahu. Sudah lama berada di sini, ratusan tahun. Dan memang berada di lokasi ini. Selalu berada di area ini. Baik. Di tengah. Di tengah. Baik. Apakah serta masih kuat atau masih ada? Mau tanya apa lagi? Mungkin bisa diceritakan mengenai keberadaan dari Cipu sendiri di sini. Mohon maaf, kami berniat baik, tidak berniat untuk menyerang. Oke. Mohon maaf. Mohon maaf. Mungkin bisa diceritakan apa yang Cipu tahu mengenai lokasi ini. Kyuku. Kyuku. Mohon maaf, Kyuku. Bisa diceritakan apa yang Kyuku tahu mengenai lokasi ini. 4 pemotongan gitu. Baik. Sebelah situ. Baik. Baik. Tadi banyak suara sapu-sapu. Baik. Bersihin darah. Baik. Kyuku sudah hadir dari waktu itu di sini. Baik. Berapa lama tinggal di sini? Dengan sampurnanya. Doakan Kabdi. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya. Sudah. Udah. Sudah. Udah normal. Baroy. 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 Tenang. Sudah. Oke, baik. Baroy. Boleh kita tanya-tanya sebentar, Baroy? Sudah kuat ya? Oke. Baroy, mungkin bisa diceritakan apa yang Baroy rasakan, Baroy tadi rasakan pada saat melakukan uji nyali. Ya. 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 Banyak bayangan. Hubungan itu juga sini punya lima item. Ya. Ini yang paling gede. Situ mana? Wanita sih. Ya. Wanitanya. Banyak perempuan. Perempuan. Oke. Yang Baroy rasakan. Baik. Kedendayan. Mungkin saat ini saya akan meminta Sarah untuk membawa Baroy ke ruang evakuasi terlebih dahulu. Kang Arif, kita masih berada di sini. Kita akan berbincang sebentar mengenai kondisi yang ada di lokasi uji nyali ini. Dua peserta sudah melakukan uji nyali. Saat ini peserta ketiga juga sedang diarahkan. Mungkin bisa diceritakan kondisi saat ini seperti apa? Mungkin apakah berbeda dengan momen ketika kita melakukan pembuktian sebelumnya? Kondisi masih seperti yang tadi. Ya. Masih. Ya memang ada keberadaan kita di sini ada yang membuat tidak suka mereka. Baik. Dan kondisinya apakah ketika tadi kita melakukan Arif apa? Nggak apa-apa. Baik. Ketika tadi kita melakukan pembuktian di lorong yang sebelah kanan, yang kita rasakan adalah sebenarnya lebih banyak energi positif dibandingkan lorong sebelah kiri. Apakah keadaan masih sama atau bagaimana? Bukan lebih banyak tapi lebih besar. Lebih besar dari positifnya ya? Lebih besar. Nah, apakah kondisi masih sama? Masih tetap. Masih sama. Baik. Saat ini peserta ketiga sedang diarahkan menuju lokasi uji nyali dan memang bagian dalam pun juga memberikan energi yang begitu besar. Apakah mungkin kalau selama ini rasa takut yang dialami oleh peserta ketika melakukan uji nyali itu juga merupakan salah satu penyebab
betapa mudahnya bersentuhan dengan fenomena gaib itu. Ya, kalau udah di lokasi ini dan ditinggalkan oleh kita, artinya kan energi manusia kan semakin sedikit nih. Ya. Cuma tinggal si yang menguji nyali di situ, sehingga keberadaan itu ya membuat frekuensi mereka semakin dekat dengan siapapun yang di sini. Apakah itu sikap yang tepat sebenarnya atau lebih baik sikap seperti apa yang harusnya dikeluarkan oleh peserta kita? Sebetulnya satu hal, dia harus berpikir positif. Ya, artinya mengambil sisi kebaikan, sisi yang baik. Apapun wujudnya di sini, apapun makhluknya di sini, semua makhluk Allah itu sama. Ya, artinya yang nyata, yang gaib, semua sama-sama diperintahkan untuk ibadah. Namun konteksnya kalau kita menyikapi dengan hal yang positif, insya Allah. Oke, kita ke kuasa dulu. Kita nggak jahat kan, kita nggak mau melawan kok. Anda siapa? Saya penghuni sini. Iya, baik-baik aja ngomongnya, ya. Baik-baik ngomongnya ya, nggak apa-apa kan? Kenapa kamu mau? Iya, pelan-pelan aja ngomongnya ya. Kami tidak bermaksud mengganggu. Ini. Iya, assalamualaikum. Saya tahu. Ya, kamu penguasa di sini saya tahu, ya kan? Kamu, ya, datang baik-baik, ya. Datang baik-baik. Kita duduk aja, duduk. Duduk, jangan melawan gitu dong. Kita datang baik-baik kok, ya. Ya. Iya. Jangan kayak gitu, ya. Iya, jangan kayak gitu dong. Jangan galak ya. Kami baik kok, ya. Dan kami balik dengan siapa? Sudah minta izin. Sudah, tadi sudah minta izin. Sudah. Hei, saya tahu. Saya minta izin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Pak. Sudah. Bapak kasihan anaknya. Dia tenang itu. Bener juga, Dik. Hah? Nanti. Oh, iya. Tadi pas menetralisir yang pertama, dia masukkan yang sorry, yang Karena dia kedua. masih kosong kan ya. Kamu istighfar, Ridwan. Ridwan. Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan kosong. Jangan kosong. Baca Anas, baca Al-Alaq, baca Al-Ikhlas. Ya. Dalam hati kamu. Ya. Kang Arif, netralisir terlebih dahulu. Tenang, nggak apa-apa ada saya. Sarah, Iya. kita akan kembali ke lokasi karena ada peserta berikutnya. Kang Arif mungkin di sini dulu, menjaga terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih Kang Arif. Ya. Udah, nggak apa-apa ada saya sini. Aman. Tadi mana Pak? Hah? Nggak usah. Kayaknya Ridwan terus, saya juga pengen. Oke. Ya. Ya. Tuh, kamu minum lagi. Bismillah. Kamu jangan pikirkan keburukan. Apa aja? Nah, ini tidak. Jangan kosong. Tenang. Iya, kamu urusan mengganggu karena ini energinya kuat sekali. Ya. Misi. Ini tuan rumah mereka, tuan rumah sini. Ya, jadinya ringgit. Saya sudah berikan Al-Fatihah ke mereka. Kenapa? Oh, saya. Panda. Ya. Oke. Mohon maaf. Sesuaikan terlebih dahulu penglihatan Anda dengan cahaya yang ada di lokasi. Sudah enak? Ya. Dengan siapa? Astari. Astari. Baik. Astari, saat ini adalah peserta ketiga. Peserta ketiga di mana peserta pertama dan kedua juga memang mengalami gangguan yang ekstrim. Sangat ekstrim. Sangat gitu. ekstrim. Bahkan tadi baru saja kami harus kembali ke ruang evakuasi lagi karena memang kondisi di situ cukup hektik. Baik, sebelumnya apa motivasi dari Astari untuk mengikuti ujian ini? Ya, menguji kemampuan. Oke,
ingin menguji kemampuan dari Astari sendiri. Apakah sebelumnya Anda pernah mempunyai pengalaman dengan dunia gaib? Belum pernah. Baik. Sekarang mungkin bisa dijelaskan kondisi dari lokasi uji nyali kita kepada Astari. Oke, ini dari tadi kan sudah 2 peserta ya. Jadi memang makhluk-makhluknya yang keluar ini lebih banyak nih. Jadi mereka seperti terpancing ingin keluar gitu, kayak ingin menunjukkan dirinya gitu. Jadi ya kalau misalnya agak mual dikit, kamu harus jangan boleh lengah. Mudah-mudahan sih bisa bertahan ya. 2 kamera berada di depan, 1 kamera berada di lorong sebelah kanan, 1 kamera berada di lorong sebelah kiri, dan juga 1 kamera berada di ruang belakang. Apabila Anda sudah tidak kuat, segera lambaikan tangan Anda. Ingat, Anda adalah peserta ketiga kami, di mana 2 sebelumnya mengalami interaksi yang ekstrim. Dan tentunya, kami akan memberikan lilin sebagai penerangan selama Anda melakukan uji nyali. Silakan dipegang terlebih dahulu. Astari, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Astari, selamat beruji nyali. Sampurasun. Ada suara-suara. Jelas banget itu suaranya. Misi. Ada suara kayak yang apa sih itu? Kayak yang mainin besi gitu. Ya, jelas banget. Terus ada yang jalan kaki. Oh, itu jelas banget jalan kakinya. Kenceng banget. Aku nggak ganggu ya. Ada suara bisikan-bisikan, mendesah gitu. Kenceng banget suaranya. Ya, kenceng. Kayak ada yang main koin gitu. Ya, koin. Makin dekat suaranya. Makin dekat lah. Enggak, aku gak ganggu. Ada suara-suara, jelas banget. Pengen lihat ke sana tapi takut. Suaranya jelas banget, mendesah-mendesah gitu. Makin dekat banget. Makin dekat banget suaranya. Aku gak ganggu ya. Ya Allah, Gusti. Ya Allah. Itu makin dekat suaranya. Makin dekat banget. Aku gak ganggu. Maaf ya. Jangan ganggu. Aku gak ganggu. Numpang aja. Udah. Pas.
Udah gak kuat. Udah gak kuat. Udah gak kuat. Gak mau. Gak mau lah. Abu. Gak mau. Udah gak kuat, Pas. Udah gak mau, Pas. Ya Allah. Serem banget. Gak mau lah. Udah, Pas. Gak kuat, Pas. Gak mau. Gak mau lah. Udah, Pas. Sumpah beneran, Pas. Gak mau. Gak mau, Pas. Udah, Pas. Gak mau diterusin. Udah, Pas. Udahlah, jangan kayak gitu, aku gak ganggu. Udah, Pas. Gak mau. Udah, Pas. Astari. Bentar, kita lepas dulu helmnya. Boleh tahu? Helmnya di bawah. Oh, oke. Nafas dulu. Maaf ya. Baik, Astari. Apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda lihat, Anda dengar sampai akhirnya Anda menyerah? Kalau lihat nggak ada sih, cuman yang dengernya itu yang ngetawain terus menggesa gitu, terus kayak ada yang apa sih lari-lari gitu. Baik, yang Anda dengar dari sebelah mana mungkin kita boleh sedikit menuju ke sebelah sini. Sebelah sini. Jadi yang Anda dengar, kalau dari lorong sebelah kanan, Itu kayak yang suara seperti apa yang Anda dengar? kayak ngetawain gitu, yang mendesa-desa gitu. Suaranya perempuan atau laki-laki? Cewek cowok. Cewek cowok, baik. Dan Kalau kemudian dari kalau situ lorong sebelah kiri, kayak yang mainin apa sih? Koin gitulah. Terus mainkan koin, Itu suara rantai. suara rantai. Suara rantai, jadi suara yang kakinya yang terbelenggu itu Baik. diseret-seret gitu. terus ada yang pakai yang gitu. Mungkin residu energi dari Iya. tentara yang ada. Tentara yang ada di sini. Baik. Astari, tentunya dengan Anda menyerah, kami harus mendiskualifikasi Anda. Anda masih kuat untuk berjalan? Masih. Baik. Guru kami akan mengantarkan Anda ke depan. Sebelumnya, Sarah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol terlebih dahulu di sini sambil menunggu peserta berikutnya. Mungkin ketika peserta pertama, peserta kedua, hingga akhirnya mengalami kerasukan. Sedangkan peserta ketiga kita ini fenomena yang awal yang didengar adalah suara. Apakah karena memang dia belum sempat untuk berinteraksi lebih jauh? Iya, kayaknya memang belum sempat berinteraksi ya, karena dia udah keburu nggak berani dengan Iya. suara-suara. Cuman memang kayaknya dari tadi yang saya bilang itu karena ini loh, Niko, kayak mereka mulai keluar yang di rantai ini loh. Ya. Ya. Mungkin kalau sedikit kita mereview lokasi. Apa ya? Tadi seperti Sarah melihat apa yang Ya, saya jelaskan. ini yang Dari luar tadi studio. saya bilang, jadi saya lihat ada kaki-kaki ya, Ya. di rantai gitu, terus kakinya tuh kayak memang seperti yang udah mungkin berbulan-bulan di rantai, jadi yang terluka, yang dagingnya udah Terkelupas. kelupas Baik. yang gitu. Jadi Dari ruang sebelah sini. Untuk orang sebelah situ, untuk yang langsung di sini, ini mungkin dia masih agak mundur ya. Tadi sih dia sempat ke tengah sini, cuman sekarang dia agak ke sana. Sosoknya saya nggak tahu, ini kayaknya makhluk apa ya, kayak mungkin siluman. Dia yang suka tertawa ini, yang laki-laki. dan kira-kira dari sosok-sosok yang ada, yang saat ini Sarah lihat, sosok mana yang istilah kata mungkin paling jahil untuk berinteraksi dengan peserta kita? Ini yang kanan. Yang sebelah kanan sini. Baik.
Kalau begitu, kita akan melihat saat ini apa yang terjadi di ruang evakuasi terlebih dahulu, karena memang Kang Arif sedang berada di ruang evakuasi. Ya, ini datang lagi. Anda. Ini bantu dulu, kasihan. Sini dulu aja di sini. Nah. Coba saya cek dulu ya. Maaf, agamanya apa? Islam. Ya. Zikir Allahu Akbar ya. Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hah? Gimana posisi? Sini aja. Gini. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, subhanallah. Segar kan semuanya? Ya. Oke, apa yang tadi dirasakan? Ya. Mas Ridwan. Pertama saya Niko, ya. itu emang sepertinya udah ada interaksi seperti yang saya rasakan Pak ya, karena jujur kaki saya tuh emang Berat dan sepertinya menarik ya. kemudian ya rasa mual cuma bisa tahan, ya udah saya tahan aja. Kemudian pas waktu mulainya itu langsung 2 menit, pokoknya beberapa waktu itu yang saya rasakan itu emang banyak. Yang saya lihat perempuan rambutnya panjang di depan kamera utama, di belakang kamera utama itu seperti kuntilanak. Kemudian sebelah kiri, orang kiri kanan ya, kalau ini itu sosok Pak, ular yang saya sudah ular. Siluman yang Bapak bilang sebelumnya itu memang siluman ya, yang saya lihat itu memang siluman. Kemudian di lorong sebelah kecilannya, lorong rumputnya itu lorong dalam ya. Itu ada yang bersandar. Sepertinya emang rata-rata kayaknya cewek juga ya Pak. Kemudian di lorong lurus dengan kamera utama itu yang di belakang saya sebenarnya itu cuman emang ada satu sosok yang cuman dia sangat merhatiin paling pojok itu tua yang sudah tadi masuk ke sana. Kemudian yang orang sebelah sana itu jejak kaki dan maaf ya kalau misalkan kayak kelerengnya jatuh yang langsung rantai itu sangat sering sekali yang saya rasain. Kemudian jejak kaki lari-lari itu emang pokoknya di orang itu emang sepertinya sama mendesah itu. Orang sini langsung tuh emang dulunya kayak mendesah. Sepertinya kamu masuk ke alam yang pada saat zaman terjadinya kejadian ini di tempat itu ya. Ada satu sosok yang bawa cambuk, tapi cambuknya itu seperti bukan mesin rantai juga Pak, rantai juga. Mungkin yang lihat itu seperti buat penyiksaan. Yang saya lihat sih itu yang saya maksud tadi adalah fenomena beberapa ratus tahun yang lalu ya, yang itu yang akhirnya kamu diperlihatkan dengan kebesaran Allah tadi ya. Konteks siapa namanya tadi Mas Roy ya, kamu kan yang kedua ya, peserta yang kedua. Di situ kamu merasakan sesuatu energi yang juga hampir sama ya, hanya mungkin suara-suara nyapu awalnya oke. Nah yang berbeda di antara yang ini kan tadi sempat interaktif yang masuk ya ke dalam langsung, sehingga menggunakan jasad kamu, menyetir jasad kamu sudah tidak bisa menyetir lagi, kamu jadi dibonceng ya, istilah kalau naik motor kamu jadi yang di belakang ya. Nah mereka yang menguasai diri kamu.
Nah kalau Mbak nih tadi saya nggak lihat ya. Nah nggak sempet, cuman kamu emang udah ketakutan aja gitu. Ya. Soalnya udah dengar banget, semakin dekat suaranya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya, boleh? Intinya ketika apa yang sudah kamu alami tentang hal yang gaib, ya, maknanya yang harus kamu dapatkan sebagai pembelajaran buat kamu apa kira-kira yang kamu dapatkan? Satu sih, kalau saya pribadi Pak, Ya. yang saya lihat sebelum-sebelumnya, Ya. membuktikan kasurnya, benar nggak sih? Ya. Ternyata real banget, emang itu ada. Ternyata ada, dan ini alam rame ya. Oke, alam dunia ini alam rame, alam nyata, alam goib. Ya, seandainya Allah membuka mata kamu dengan mata mereka menyatu dalam alam yang sama. Oke, nah itu mungkin kamu akan berdesakan berjalan aja, ya. Tapi Allah Maha Besar, Allah membagi alam nyata dan alam goib sehingga membagi pelajaran yang berharga buat kamu. Oke, Niko. Baik, kita kasih ke Niko ya sekarang. Niko. Pemirsa, saat ini saya dan Sarah sudah beserta dengan peserta keempat kita. Saya buka mata Anda. Baik. Disesuaikan terlebih dahulu. Sudah enak? Sudah nyaman? Sesuaikan terlebih dahulu dengan cahaya yang ada di lokasi ini. Sarah mungkin sambil menyesuaikan, kita saat ini tiba-tiba merasakan suhu yang berbeda ya. Sekali ya, tadi pas sampai di sini dan sekarang kan waktunya belum terlalu lama. Iya. Ini panas yang saya rasakan di sini. Betul. Ketika mengantarkan peserta pertama, kita masih merasakan udara dingin. Masih dingin tadi. Tapi saat ini saya dan Sarah juga tadi sempat berbincang bahwa memang udara yang kita rasakan panas. Oke, sudah nyaman? Dengan siapa? Sama Nur Hayati. Nur Hayati. Baik, Nur Hayati, Anda adalah peserta keempat. Peserta pertama dan kedua, mereka mengalami interaksi yang ekstrim. Peserta ketiga menyerah. Dan mungkin saat ini, agar Nur Hayati tahu bagaimana dengan lokasi uji nyali kita malam ini, Sarah mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada peserta kita. Ini memang semakin bisa dibilang semakin panas karena banyak yang bermunculan, semakin banyak yang tadi di awal kita mungkin nggak lihat, aku nggak lihat, ini mulai ada yang saya nggak lihat tadi dan banyak banget gitu. Jadi memang yang membawa hawa panas sekarang ini. Ya, baik. Nur Hayati, 2 kamera berada di depan, 1 kamera di lorong sebelah kanan Anda, 1 kamera di lorong sebelah kiri, dan juga tentunya ada 1 kamera berada di ruang belakang kita saat ini. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Iya, sudah. Sudah? Apabila tidak kuat, lambaikan tangan Anda untuk menyerah. Dan tentunya selama Anda melakukan uji nyali, kami akan memberikan Anda lilin sebagai penerangan Anda satu-satunya. Iya. Silakan dipegang terlebih dahulu. Nur Hayati, Iya. sudah siap? Siap. Sepertinya memang gangguan sudah mulai hadir kembali. Nur Hayati, Iya. selamat berujinya. Maaf ya, mengganggu.
lilinnya nyala ya. Kayaknya kayaknya ada yang gerak-gerak. Lilinnya kayak yang ditiup. Kayak yang mau padam lilin gitu. Kayaknya merinding deh. Kayaknya ada suara kayak tikus. Kayaknya ada yang jalan deh. Kayak ada yang ngikutin. Kayak ada yang ngikutin kayak gitu. Lilinnya kayak ditiup aja. Kayak yang mau medamin lilin. Kayak orang jalan. Ada suara aneh. Kayak yang panas. Kadang adem, kadang panas. Kayak ada suara. Kayak ada suara jalan yang ngikutin. Lilinnya kayak yang ditiup dari tadi. Kayak yang ada yang goyang-goyang. Ada suara-suara kayak yang ketawa gitu. Kayak yang berjalan. Dari tadi perasaan ada yang ngikutin. Lilinnya kayak yang ditiup-tiup, ada suara aneh jalan gitu dari tadi ngikutin, tapi nggak tahu dari suaranya dari sini, tapi nggak ada.
aku. Suara kayak jalan pakai sepatu. Kayak jalan pakai sepatu tinggi kayak gitu. Tapi suaranya ngilang lagi. Kayak ada suara-suara aneh. Kayak ada ngikutin pundak berat. Tadi sih ada suara-suara. Ada yang berdiri sebelah kiri, selewasi hitam, kayak pakai jubah gitu. Tapi kayak merinding. Jadi merinding dingin, kayak ada yang berdiri sebelah kiri di pojok kamera. Tapi cuma berdiri, nggak ngikutin. Cuma ada suara-suara yang emang ngikutin, kayak yang jalan gitu. Tapi itu cuma berdiri aja, nggak kayak yang berdiri aja di situ pakai jubah, selewat si hitam. Tapi dia sebagian ngikutin. Tadi sebelah kiri. Sebelah kiri beneran ada yang berdiri. Dari tadi tuh berdiri di tembok. Merinding kayak yang ada lihatin. Tapi cuma diem aja gitu. Kayak yang mau ngikutin. Tapi dia berdiri. Tapi sebagian ngikutin. Kada ada yang lihat. Tapi ada suara-suara yang kayak gitu. Ada suara yang sebelah kiri apa? Ada suara sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Cuma dia cuma bersuara aja. Tapi kalau yang di tembok itu cuma diem. Cuma diem aja sih. Ngikutin, cuma yang sebelah kiri ada suara-suara kresek-kresek gitu, nggak tahu apa. Cuman kalau yang tembok itu berdiri aja dari sana. Ada suara-suara yang kayak lagi ngeberesin apa. Nggak tahu apa. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Kayak ada suara-suara ngikutin terus. Nggak ganggu kok. Sekarang yang berdiri udah nggak ada yang pakai jubah di situ. Cuma ada suara aja. Suara-suara yang kayak kantong kresek, kayak ngeberesin apa. Ada suara kayak ngejatuhin.
sebelah kiri. Cuma sebelah kanan kayaknya ada yang ngikutin. Kalau sebelah sini cuma pas dilihat nggak ada apa-apa. Cuma suaranya aja yang jalan. Ada binatang apa? Masuk kayak kupu-kupu. Terbang ke sebelah kanan. Sebelah kanan sini tadi. Tapi nggak ada apa-apa. Suara yang jalan kaki. Ngedesak. Sebelah sini ada suara. Sebelah sini ada suara, ada berdiri juga. Di sini juga kayak ada jalan kaki. Tapi nggak tahu apa. Kang Arif, Ya, saat ini peserta keempat ya ya. sudah mulai masuk. Belum ya? Oke, Oke. nah kalau diperhatikan sebenarnya apa yang terjadi? Peserta pertama interaksi begitu ekstrim, peserta kedua pun juga ekstrim. Ketika peserta ketiga dia memilih untuk menyerah Ya. karena memang dia sebenarnya sudah mulai merasakan interaksi yang ada. Nah mungkin bisa diceritakan kenapa dengan peserta keempat ini sepertinya interaksinya tidak sebegitu ekstrim dibandingkan peserta pertama dan kedua. Ya, kalau peserta pertama memang sudah beberapa yang masuk ya, Ya. dari energi tadi. Lalu dengan izin Allah kita sempurnakan. Ya alhamdulillah, artinya dengan sempurnanya itu kan sudah berkurang tuh energi negatifnya. Lalu yang kedua juga sama, yang agak sedikit ganas juga ya, Iya. jatuh silumannya. Tapi alhamdulillah juga sudah didoakan dan disempurnakan. Nah yang ketiga ini itu dia masih masih menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Artinya sudah merasakan sudah dekat Iya. sehingga lebih baik dia nyerah. Iya. Insyaallah. Baik. Dan mungkin Sarah bisa menjelaskan juga ya. Sarah lihat saat ini bagaimana dengan kondisi lokasi Windy Kali. Sekarang sih memang kayak masih terlihat malu-malunya, tapi mungkin agak mundur ya, agak mundur mereka. Seperti Sebab yang tadi Kang Arif bilang. waktu di luar tadi kan sempat yang pertama ini agak merasa bahwa belum ada izin. Iya. Oh, saya bilang ini bumi Allah. Ya, izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya alhamdulillah tadi sudah ada komunikasi yang menyebabkan tidak adanya satu gesekan yang terlalu kuat gitu ya. Baik. Dan saat ini memang kalau kita perhatikan gitu, apakah dengan energi yang ada sudah mulai berkurang selain banyak yang sudah mulai disempurnakan tadi kita sudah lakukan itu, apakah memang energi yang ada sudah mulai agak, kalau tadi mundur, apakah mereka memang menyebar ke lokasi-lokasi sekitar kembali ke tempatnya atau mereka mundur sejenak untuk mengumpulkan energi kembali atau mereka melihat kira-kira bagaimana karakter peserta keempat kita ini? Oke, bicara tadi soal mundur, maju lagi dia sekarang. Baik, saat ini kondisinya sudah maju lagi. Nah, bagaimana dengan kondisi peserta keempat kita ini? Ya, kalau dia lihat kondisi dan keyakinan dia yang kuat, ya mungkin dia akan kuat sampai dengan Baik. akhir ya. Saya Nah, kalau tadi Kang Arif sudah menyebutkan bahwa memang sudah mulai mendekat kembali. Ya, mulai dekat lagi. Mungkin Sarah juga bisa menambahkan sosok-sosok apa yang Sarah lihat saat ini? ini sih saya masih tadi yang sosok apa sih yang jiwa yang masih nyangkut lah Ya, istilahnya yang belum di sempurna, sini, yang belum belum sempurna. sempurna itu sih yang saya masih lihat, cuma yang tadi makhluk yang saya bilang yang ketawa yang apa Ya, sih, suara. besar di lorong sebelah kanan Ya, itu mungkin tadi Kang Arif bilang sudah maju lagi, mungkin dia yang udah maju lagi karena tadi yang dari tadi saya di dalam sama Niko berdua, Oke. saya bilang sama Niko ya itu yang agak terganggu
tunggu saya makan jadi geser-geser karena nggak enak hawanya. Baik, kalau begitu kita akan kembali melihat bagaimana peserta keempat kita melakukan uji nyali. Kayak ada orang yang nangis. Kayak ada orang yang nangis. Sebelah sini. Orang yang nangis. Tadi sih perasaan sebelah sini. Ada suara. Dari tadi sih suara aja yang sering terdengar. Suara tangisan sebelah sini. Suara sebelah sini. Sebelah kanan sama sebelah kiri ada suara. Kalau di sini ada yang nangis aja. Ada yang nangis aja sebelah sini. Terus ada suara-suara. Kebanyakannya sama suara nangis sama orang jalan. Sama kayak orang yang lagi ngegusur. Menyeret-nyeret sesuatu. Terus saya di ujung melihat ada bayangan putih sih, cuma nggak tahu apa. Iya, cuma ngelihatin aja sih. Saya nggak ganggu kok. Cuma ngelihatin, dia ke dalam lagi. Ngelihatin aja, dia ke dalam lagi. Terus saya jadi merinding. Kayak yang menyeret sesuatu, kayak yang nyeret karung. Cuma sebelah sini tadi kayak ada orang yang baju putih, lihatin. Ya, saya nggak ganggu, lihatin aja. Kayak yang lihatin, dia ke dalam lagi. Di belakang kamera sih, di dekat kamera. Yang pas belokan mau kamera itu ada yang ngelihatin sebelah kanan. Cuma kalau sebelah kiri, tadi ada yang ini aja pakai jubah. Tapi kanan kiri suaranya ada yang nyeret-nyeret benda, kayak karung. Kayak nyeret sesuatu. Cuma saya lihat sih yang sering banyak saya lihat di sebelah kanan ada yang kayak gitulah putih, rambutnya itu panjang, kayak yang ngelihatin. Cuma dia ke dalam lagi, nggak ini. Cuma wajahnya nggak jelas. Wajahnya nggak jelas. Soalnya kalau disamperin kan itu di ujung banget. Jadi tuh ada suara sebelah sini. Kebanyakannya di sebelah sini ada suara. Kebanyakan ada suaranya sebelah sini. Kalau sebelah kiri enggak sih, yang sebelah kanan aja. Kayak ada orang yang ngelihatin, terus ke dalam lagi. Terus dia kayak yang menyeret-nyeret, kayak yang pentak umpet kayak gitu, sama saya lihatin lagi, ngumpet lagi gitu. Kalau sebelah sini tadi ada yang nangis, cuma nggak ada lagi. Cuma yang paling merinding, paling sering ada suara apa? Sebelahnya sebelah kanan. Kalau sebelah kiri jarang, nggak ada. Cuma tadi aja sih suara-suara yang nggak jelas gitu. Cuma kalau sebelah kanan, kayak dari tadi sih sebelah kanan yang emang
Yang bikin gak nyaman sebelah kanan. Soalnya kayak yang merinding, ngelihatin. Kayak yang makhluk-makhluk yang emang macem-macem. Dia ngelihatin. Tadi juga putih. Ngelihatin. Terus dia kembali lagi ke dalam. Nggak ada lagi. Cuma wajahnya nggak jelas. Kayak yang hitam gitu. Cuma kelihatannya sih putih doang. Putih aja. Cuma di belakang ini kayak ada yang ketuk-ketuk. Di belakang sini kayak ada yang ketuk-ketuk suara. Ketuk-ketuk suara, terus kayak yang suara cakaran dari tadi. Cakaran kuku. Cuma berinding banget sebelah kanan. Banyak suara banget sebelah kanan. Ada yang nangis. Ada yang bicara. Ada yang ngomong juga. Ada yang ngomong. Ada yang bicara. Terus ada yang nangis sebelah kanan. Yang sebelah kanan nangis. Dari tadi ininya sebelah kanan. Kebanyakannya sebelah kanan. Kalau sebelah kiri paling ada suara-suara yang nggak jelas. Tapi kalau sebelah kanan sering banget jadi panas. Panas banget. Cuma kalau sebelah sini enggak sih. Ini ada suara-suara yang nggak jelas. Sebelah sini ada suara. Sini juga ada suara. Tapi kayak orang yang hitam berdiri. Ada orang yang nangis dari tadi. Terus kayak orang berdiri kayak hitam. Sebelah kanan kayak ada bayangan. Dekat kamera ada suara kayak tikus kayak gitu sebelah kanan. Sebelah kiri nggak begitu sih kalau sebelah kiri. Paling tadi saya kagetnya ada yang berdiri di tembok. Kalau di sini dari tadi dengar ada suara nangis aja. Cuma kalau lebih sering ini sebelah kanan kayaknya. Sebelah kanan itu kayak orang yang menyeret-nyeret, lihatin. Terus dia kayak yang lihatin saya ke dalam lagi. Sekarang juga kayak gitu. Terus kayak ada yang suara deket kamera. Ada suara-suara kayak yang nyeret-nyeret kayak gitu. Kayak yang ngipas-ngipas ke bawah. Mas, nyerah. Nggak kuat. Ada yang nangis. Ada yang ngipas-ngipas. Mas, gak kuat mas. Ada yang ngipas-ngipas sebelah kanan. Ada yang ngipas-ngipas. Gak kuat. Gak kuat sebelah kanan mas. Mas nyerah. Sebelah kanan. Soalnya ada suara-suara yang sebelah kanannya. Suaranya ini banget. Kencang banget. Suaranya. Mas gak kuat. Mas gak kuat. Ada suara kayak gitu mas. Gak kuat. Sebelah sini sih ada cekikikan. Cuma saya gak kuat. Gak kuat ya mas. Gak kuat. Kuat mas. Sekarang. Oke.
Tahan dulu, bentar. Oke, sambil nafas dulu, silakan. Oke, sudah? Sudah tenang? Oke. Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda rasakan ketika melakukan uji nyali. Mungkin kita bergeser ke sebelah sini terlebih dahulu. Bagian mana yang Anda rasakan dari Sebelah sini Dari sebelah kayak sini? orang pakai baju putih, Ya. terus mukanya nggak jelas, Baik. terus kayak gini, kayak gitu lagi, terus ada bawahnya ada yang nipas-nipas kayak gitu. baik? Kalau di sebelah sini apa yang Anda rasakan? Ini ada kayak orang yang berdiri hitam, tapi nggak jelas apa. Baik. Dari ruang belakang tadi Anda sempat bilang bahwa seperti ada suara mengetuk, Iya, mengetuk, terus ada yang suara cekikikan. cekikikan. Baik. Dan akhirnya tadi kalau diperhatikan bahwa sepertinya pada saat dia melakukan uji nyali, serta kita melakukan uji nyali, memang awal-awal cukup stabil, cukup berani, tapi akhirnya ternyata Anda menyerah. Apa yang membuat Anda menyerah akhirnya? Sebelah sini. Sebelah sini. Yaitu Anda melihat sosok apa? Atau Anda mendengar sosok apa? Atau apa yang Anda rasakan? Ada gitu aja sih ngipas-ngipas, terus si mukanya tuh nggak jelas gitu, ada yang hitam tapi ininya putih gitu. Baik. Itu yang kalau sebelah sini nggak terlalu, ini cuma berdiri aja tadi, cuma berdiri. Kalau yang suara ini banget di sini. Baik. Tentunya dengan Anda menyerah, kami nyatakan Anda tidak berhasil melakukan uji nyali. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Silakan Anda masih kuat berdiri, kru kami akan mengantarkan Anda, Sarah dan juga Kang Arif. Mungkin kita masih bisa ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sebelum peserta kita berikutnya tiba di lokasi kita. Bagaimana dengan kondisi lokasi di saat ini? Ya, lokasinya masih malah tadi emang sempat agak berkurang, Cooling down. tapi cooling down. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai Berkumpul tambah kembali, bertambah lagi. terus sebetulnya yang di belakang ini besar, hanya mungkin memang Allah masih mengukur kadarnya yang Bersama ideal kita ini, ini. sehingga yang diperlihatkan hanya energi-energi yang sesuai Tidak dengan terlalu kadarnya. Baik. Iya. Nah, Sarah mungkin juga bisa menambahkan apa yang tadi peserta lihat dari sosok yang berada di lorong sebelah kiri kita ini. Tadi kan kalau misalnya dilihat time lapse-nya, waktu pada saat Kang Arif tadi di depan bilang sama saya, ini kok ada seperti apa namanya sosok perempuan ini kok agak apa ya, bisa dibilang makhluk tapi berupa seperti kuntilanak ya Kang Arif. Kang Arif bilang itu, terus nggak lama kan kita lihat di monitor emang dia langsung menyerah gitu kan. Kayaknya dari situ munculnya. Memang berada dari Karena sebelah. sebelumnya memang nggak ada. Oke, baik. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya memang peserta kita baik dari 1 sampai dengan 4, kita perhatikan jarang sekali yang berani untuk Kesana. Kan kita menjelajahi lorong sebelah kiri ini. Karena memang dari awal pun kalau kita ingat pada saat pembuktian pun kita memang sudah merasakan energi yang sebelah kiri. dengan kondisi belakang pun, ruangan di belakang pun juga Sebenarnya berat ini untuk Iya. untuk peserta yang mungkin ya insya Allah mungkin ada spiritualnya yang lebih tinggi kali ya, sehingga bisa melaksanakan di sini. baik. Peserta berikut sudah siap, saya akan menjemput terlebih dahulu. Iya. Baik, ikuti tangan saya, silakan lurus saja, silakan lurus. Baik, berikan badan Anda. Saya buka dulu ya. Baik, saya akan buka penutup mata Anda. Ya, disesuaikan terlebih dahulu dengan cahaya yang ada di lokasi nyali kita malam ini. Oh, masih slow banget. Oke, Ya, jangan nggak apa-apa. disesuaikan terlebih Lihat bawah, dahulu. lihat bawah. Lihat bawah dulu, sesuaikan dulu. Ya. Kalau sudah mulai agak nyaman, baru kembali melihat ke arah atas. Pelan-pelan saja. Oke. Baik. Sudah nyaman? Masih belum sih sebenarnya. Oke, baik. Tapi sudah bisa diajak berbincang tentunya ya. Siap. Dengan siapa? Dengan Jatnika. Jatnika. Iya betul. Jatnika, baik. Jatnika. Jatnika. Iya. Jatnika mungkin bisa diberitahu apa motivasi Anda mengikuti uji nyali. Ya, satu pasti melatih keberanian, Baik. dan kedua biar kita lebih percaya dengan Sang Pencipta dan makhluk-makhluk yang lainnya yang di luar Baik. atau pikiran yang mungkin. Baik. Apakah sebelumnya mungkin pernah mempunyai pengalaman dengan dunia gaib?
Kalau pernah pasti pernah, dari mungkin yang kasar, yang jelas, dan yang nggak jelas, yang dalam arti Bisa masih diceritakan? yang dalam arti yang nggak bisa diungkapin. Ini tuh kita masih bisa nalar, ini mungkin dingin aja atau apa yang seperti itu. Sisa-sisanya sih ya masih sama. Dan tentunya Anda adalah peserta kelima kami. Dua peserta pertama interaksi ekstrim hingga kerasukan. Ya. Dua peserta berikutnya memilih untuk menyerah karena mereka tidak kuat untuk berada di lokasi uji nyali ini. Nah, Sarah, sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada peserta kita. Nggak ada sih ya, maksudnya ya. Semoga bisa bertahan ya. Itu aja sih. Nah, Arif, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau saya tips aja untuk tiap nikah ya, tetap yakin kepada Allah, zikir, dan insya Allah kamu bisa. Ya. Siap. Janika, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Jelas. Ini akan diberikan sebagai penerangan Anda satu-satunya selama melakukan uji nyali. Siap. Silakan dipegang terlebih dahulu. Ya. Mungkin sebagai tambahan itu, ya, ketika lebih baik positive thinking, selalu positive thinking. Baik. Jangan Sudah siap untuk uji nyali? siap. Bismillah. Janika, Ya. selamat beruji nyali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lilinnya susah banget ya ini stabilnya. Oke. Sepertinya saya mendengar ada suara lilinnya makin pendek nih. Nah, tadi dikasihnya lilin kecil. Wah, depan ada aktivitas lagi. Entah mengapa badan belakang saya itu terasa sedikit ada getaran kali ya. Dan aktivitas di depan saya makin keras. Makin berderik. Saya nggak tahu ini apakah aman untuk saya. Wah, saya nggak kuat. Ini terlalu nadanya sangat mengancam sekali. Nadanya sangat mengancam sekali. Saya nyerah. Maaf. Saya sangat ngerasa nggak nyaman sekali. Suaranya mungkin kalau ini kedengaran atau enggaknya saya kurang tahu. Tapi feeling manusiawi saya sangat mungkin
Oh. Kan kalau kita ngedenger ini sangat terus suaranya tuh perlahan tapi pasti, tapi terus mendekat gitu. Jadi membuat naluri manusiawi saya tuh sangat gak nyaman. Saya nyerah. Saya nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyerah. Maaf, mungkin sedikit kecewa ya. Saya tidak bisa lebih lama lagi. Ini sangat gak nyaman sekali. Apa ya? Iya. Ketika. Yap. Sudah sini. Waalaikumsalam. Oke, makan sebentar di sebelah situ. Yap. Sebentar, tahan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, cuman nggak tahu ya, kalau mungkin ketangkap gitu ya suaranya. Suaranya tuh awal-awal saya pikir mungkin ada yang bercandain kali ya, kericik. Soalnya suara kayak suara plastik kali ya, trak, cekserik gitu suara cekserik. Ya udahlah gitu kan saya pikirnya. Kok ya ini yang paling kedengaran saya sih nggak mau terlalu ini kan, tapi yang makin kalau kita ngedengerin volume tuh makin gede, makin teng. Nah awalnya saya udah gini. Mungkin kita sambil menuju ke lokasi. Yap. Dari sebelah kita. Oke. Ya. Baik. Kita silakan ke depan ketika. Oke. Ya. Nah, jadi tadi Anda bilang bahwa seperti awalnya hanya suara-suara kecil, Ya, tapi kemudian suaranya semakin membesar. Ya. Suaranya makin membesar pertama kali dari sana. Ya. Suara seperti apa? Suara yang kayak gimana ya? Cekserik gitu kayak mungkin kalau Lantai itu kan. ya. Berarti tadi kita pernah membahas itu bahwa ada seperti rantai yang mengganti-ganti Ya. di sini. Ya, saya pikir kan itu bukan suatu apa-apa gitu kan. Ya. Atau mungkin dari suara dari luar gua ini kan. Baik. Tapi kok suaranya makin kenceng gitu kan, Ya. makin kayak yang mendekati. Nah, saya ngerasa ancaman itu yang pas lagi dia mulai gini. Dia tuh cuman mungkin tapi si batin tuh nangkep kayak yang pengen bener-bener ya, kalau misalnya orang tuh kayak pengen rekam gitu kan. Nah, cuman yang paling kerasa lagi tuh di bagian sini. Bagian pundak apa yang Anda rasakan? Merinding atau berat? Mungkin kalau pernah ngerasa elektromagnetik TV, Ya. nah tapi semua ke sini. Nah mulai dari situ saya langsung ngerasa ada naluri yang nggak mau kerasukan gitu. Cuman walaupun pas lagi kesini juga saya ngecek, situ ada yang di situ gitu kan. Bagaimana dengan ruangan belakang? Ruangan belakang ini bisa dikatakan kurang begitu banyak aktivitas dibandingin situ. Oke. Nah kalau yang dari sini suaranya, ini yang saya bingung ya, kok suaranya dari sini mendekat, hilang. Yang awal saya ngomong nyerah, tapi kan saya masih iman sih masih kuat aja gitu kan. Yang dari sininya langsung mulai lagi ada suara, saya ngerasa banget dari sini sama ngedekat lagi. Nah mulai yang saya waduh. Awal-awal sampai sempat mikir, ya udahlah, kalau misalnya emang nggak datang ya terusin gitu kan. Jadi memang ancaman terbesar yang dirasakan oleh ketika ya betul ya? Ya. Adalah ketika mendengar suara yang semakin mendekat. Ya suara semakin mendekat. Mungkin Kang Arif ada yang ingin disampaikan? Ya, Kondisi kita dan juga apa yang peserta kita. didengar oleh Jatnika benar keadaannya. Artinya ini adalah fenomena alam atau fenomena jiwa-jiwa yang belum sempurna, yang karena kejadian beberapa ratus tahun yang lalu karena penyiksaan tadi, yaitu jiwa ya. Nah, kalau ini makhluk gaib ini yang jin ini di sini, ya, yang negatif kebanyakan di sebelah kiri, Mang. Sekarang apa yang dilihat saat ini dari orang sebelah kiri? Memang tadi udah dijelasin nama Kang Arif, memang sebelah sana lebih ke makhluk. Karena masih alam yang sama. Gitu. Baik. Dan mungkin ketika tadi di awal memang peserta kita mengatakan bahwa
ingin menguji keberanian Anda. Sebenarnya ingin menguji keberanian dan juga tentunya keimanan bahwa dia percaya dengan Sang Pencipta. Apakah sebenarnya peserta kita ini bisa melewati uji nyali? Sebenarnya kalau kita melihat kondisi saat ini, tadi dia bilang sebenarnya keimanannya masih cukup kuat gitu. Iya, artinya kalau dia tambah yakin, wah kenapa saya harus takut? Ada Allah di dalam diri saya, ada Allah di sekitar saya dan sebagainya ya. Sehingga keimanan lebih kuat, lebih yakin. Yang saya harus takuti adalah Allah, bukanlah. Tapi tentunya memang peserta kita sudah menyerah. Ya. Janika, terima kasih atas partisipasinya. Tentunya ada diskualifikasi. Silakan menuju ke sebelah sini. Anda akan diantarkan oleh kru bagian depan. Kita menunggu peserta ke-6. Subhanallah. Peserta ke-6 kita di lokasi uji nyali malam ini. Dan memang kondisi yang ada ketika peserta mengatakan dia merasa terancam dengan suara-suara yang semakin mendekat. Kemudian, nah tadi dia sempat mengatakan bahwa ketika suara ini menjauh, mendekat dari sebelah sini. Apakah memang energi yang berada dari sebelah depan kita dan sebelah kiri ini agak bertentangan sehingga akhirnya berganti-ganti ya? Kolaborasi, kolaborasi ya. Ya sebetulnya enggak, masalah energinya enggak bertentangan ya. Intinya hanya apa perkara kondisi dan makhluknya yang berbeda itu aja. Kalau mereka memang dulunya makhluk yang nyata, nah, terus meninggal dalam kondisi yang nggak sempurna. Jadi tugas kita yang masih hidup yang mendoakan mereka ya. Lalu yang di sini adalah makhluk gaib yang disebut jin tadi. Ya. Dan itu berbagai macam bentuknya, berbagai macam jenisnya, dan berbagai macam pula ilmunya. Sarah dan juga Kak Arif, sebenarnya saya sedikit penasaran dengan sosok kita yang berada di lorong sebelah sini. Seperti yang Sarah tadi sudah mengatakan itu. Begitupun juga peserta-peserta kita yang mengatakan bahwa mereka melihat adanya sosok hitam di lorong sebelah kanan. Mungkin Kak Arif saat ini bisa menjelaskan bagaimana karakter dari sosok tersebut. Emang apakah dia ingin berinteraksi atau jahil mungkin dalam... Jadi di sini kelompok ini termasuk masuk kelompok jin ya. Kalau kita istilah kata pada umumnya yang disebut genderuwo, dan di sini pula ada pasangannya, ya itulah kuntilanak, lalu juga mereka beranak pinak dan sebagainya. Saat ini peserta ke-6 kita sudah mendekat, saya akan menjemput terlebih dahulu. Saya silakan lurus saja terlebih dahulu. Silakan lurus. Oke, berhenti. Silakan balikkan badan Anda. Terus, baik. Saya akan buka penutup mata Anda. Oke. Sesuaikan. Buat bawah dulu, Anda. bawah. Ke bawah. Iya, nak. Tahun tidur ya? Jam segini. Sudah nyaman? Sudah. Baik. Dengan siapa? Astri. Astri. Iya. Baik. Astri. Longgar. Ya. Sudah nyaman dengan Sudah. Halo? Astri, peserta ke-6. 5 peserta sebelumnya 2 tumbang dengan kerasukan, 3 tumbang dengan menyerah. Sebelum Anda melakukan uji nyali, mungkin Kak Arif terlebih dahulu ada yang ingin disampaikan kepada peserta kita. Ya, masalah tumbang bukan menjadi satu patokan ya. Konteksnya adalah keyakinan kamu harus dibuat ya, yakin kepada Allah. Intinya ya keberadaan fenomena gaib ini menjadi satu pelajaran yang berharga, terutama maknanya kepada perubahan dalam ibadah. Ya, Allah. Sarah, ada yang ingin ditambahkan? Ya. Energi area mana yang lebih harus diwaspadai mungkin? Mungkin sih nggak tahu, ini tadi agak berganti ya Kang Arif ya. Cuman memang di sini memang ada ya agak Positif negatif masih banyak. campur Ya. Ini memang agak besar di belakang di sini. Ya. Mungkin kalau mau diekspor ke dalam. Baik. 2 kamera berada di bagian depan. 1 kamera berada di lorong sebelah kiri kita. 1 kamera berada di lorong sebelah kanan dan juga 1 kamera berada di ruangan belakang ini. Ya. Oke. Anda sudah jelas dengan peraturan uji nyali? Sudah jelas. Dan tentunya selama Anda melakukan uji nyali, kami akan memberikan Anda lilin sebagai satu-satunya penerangan Anda. Mungkin kecil ya. Silakan dipegang terlebih dahulu.
Selamat beruji nyali. Kasih. Zikir terus ya. Belum ada apa-apa sih. Maaf nggak ganggu. Permisi. Assalamualaikum. Saya tidak ganggu. Saya cuma numpang di sini. Permisi. Ada suara dari sebelah kanan sepertinya. Nggak tahu suara apa. Itu nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Maaf. Ada suara bunyi kayak yang dijatuhkan. Kayak bunyi kenteng, batu atau apa nggak tahu saya juga. Bunyinya makin kenceng. Maaf, saya nggak ganggu. Kayak ada bunyi yang nyapu ya dari arah depan. Maaf, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya dari arah kamera. Assalamualaikum. Maaf. Ada bunyi yang mainin koin gitu di sebelah kanan. Maaf, permisi. Bunyinya dari sebelah kanan. Kenceng banget. Ada bunyi yang jalan. Kebanyakan dari kanan ya. Dari sebelah kanan. Kalau dari kiri nggak ada ya. Maaf. Assalamualaikum. Kayaknya makin kenceng. Ada yang datang kayaknya ke sini. Makin ke sini. Maaf. Maaf, permisi. Ada bunyi koin dari tadi ya. Koin jatuh. Tapi saya nggak berani ke sana. Maaf. Terus kayak ada bunyi yang kayak cakar-cakar tembok gitu. Ini juga lilinnya udah mau habis ya. Ada yang jalan dari sebelah kiri kayaknya. Ya Allah, apa itu? Punten. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari arah depan kayaknya mau ke sini. Makin kenceng suaranya ke sini. Maaf, assalamualaikum. Saya nggak ganggu di sini. Makin deket mas. Tapi nggak kelihatan. Ada yang kesini. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada bunyi langkah kaki. Maaf, saya nggak ganggu. Allahu Akbar, itu ada yang makin deket ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Maaf, saya nggak ganggu, maaf. Maaf ya. Banyak suara-suara di sini.
banyak suara yang jalan, suara koin, kayak orang nyeret-nyeret apa gitu. Astagfirullahaladzim, kata ada yang mau kesini mas. Mas udah mas, nyerah, takut kayaknya mau kesini. Udah mas. Punten, assalamualaikum. Maaf ya. Makin kencang suaranya. Ada yang jalan. Kayaknya dari sebelah kiri ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ada bunyi yang melangkah ke sini, bunyi kaki. Ada bunyi suara laki-laki ya. Ya mas. Andri. Oke. Pasti itu ya. Iya betul mas. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Apa saja yang dirasakan pada saat Anda melakukan ujinya? Ya, kebanyakan sih suara-suara ya, kayak langkah kaki. Kebanyakan dari sebelah sana Ya. datang, terus suara koin jatuh, Baik. kayak suara orang cakar-cakar tembok gitu mas. Kebanyakan dari kanan. Dari kanan, dari area depan Anda saat ini apakah Anda merasakan sesuatu atau melihat mungkin? Kalau tadi dari depan sempet kayak ada yang orang lewat, terus dari sini juga ada yang kayak orang lari gitu. Dari Kan dari sini ke sini. mungkin bisa dijelaskan. Iya, tapi seperti yang yang terakhir sebelum ini ya, pesertanya mereka lebih apa ya, mendengar suara-suara yang tadi ya, yang apa namanya, jiwa-jiwa yang tadi masih nyangkut di sini gitu ya. Ya. Lebih ke situ loh Niko. Pak Arif mungkin ada yang ingin tambahkan? Ya, artinya dengan gagalnya Mbak, jangan membuat apa namanya perasaan terus dibayangi dengan ketakutan ya. Artinya mudah-mudahan ini satu pelajaran yang berharga buat Mbak agar menyikapi kepada yang gaib ini. Intinya kita harus bagaimana, karena yang kita sembah pun yang maha gaib ya. Ya. Nah, insya Allah. Pasti mungkin sebelumnya ada satu hal juga yang ingin saya tanyakan sebelum Anda meninggalkan lokasi ini. Ancaman terbesar yang Anda rasakan sampai akhirnya Anda menyerah sebenarnya apa? Itu tuh kayak ada orang jalan dari sana. Suaranya kayak langkah kaki gitu. Kayak nyeret-nyeret, makin lama makin dekat gitu. Baik, tentunya dengan Anda menyerah, artinya kami mendiskualifikasi Anda. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sarah, Kang Arif, silakan menemani peserta kita. Pemirsa, 6 peserta telah melakukan uji nyali pada malam ini. Energi yang kuat membuat banyaknya interaksi yang terjadi di lokasi kita malam ini.
Dan dikarenakan hal itu, besok malam uji nyali akan dilakukan kembali di Goa Belanda. Secara live, namun dengan ruang yang berbeda. Nantikan pembuktian kami berikutnya, hanya di Masih Dunia Live.